Sejarah berdirinya Sinode GPKDI diawali dari pendirinya yaitu almarhum Pendeta Daniel Okusnadi yang merupakan alumni dari Sekolah Alkitab Biji Batu Malang, Jawa Timur pada tahun 1986. Sejak tahun 1970 dan di bawah naungan Sinode Gereja GPDI, almarhum Pendeta Daniel Okusnadi sudah mulai mengembangkan pelayanan dengan merintis gereja lokal di daerah Batu Ceper atau yang sekarang dikenal dengan GPKDI CWC Gajah Mada. Tahun 1972 membuka persekutuan doa di daerah Jelambar yang sekarang dikenal dengan GPKDI Blessing Community Jelambar, dan pada tahun 1980 kembali merintis pelayanan di perumahan Bojong Indah Cengkareng yang sekarang dikenal dengan GPKDI House of Truth Bojong Indah. Tahun 1985 almarhum Pendeta Daniel Okusnadi memutuskan untuk keluar dari organisasi Sinode yang lama, dan setelah melewati beberapa proses dan tahapan, akhirnya tepat di tahun 1986 memutuskan untuk mendirikan organisasi baru dengan nama Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia atau GPKDI, dan secara resmi terdaftar di Dirjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama RI pada tanggal 20 Juni 1989. Dan dengan demikian juga almarhum Pendeta Daniel Okusnadi ditetapkan sebagai Ketua Sinode Umum GPKDI yang pertama. Sinode GPKDI sudah mengadakan musyawarah besar atau MUBES sebanyak 9 kali dan sudah dipimpin oleh 5 ketua sinode dari hasil pemilihan sidang MUBES. Ketua sinode pertama yaitu almarhum Pendeta Daniel Okusnadi menjabat sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2002 dan dilanjutkan oleh Pendeta Samuel Oliman pada tahun 2002 sampai 2003 sebagai penjabat sementara ketua sinode dikarenakan pada saat itu almarhum Pendeta Daniel Okusnadi mengalami sakit yang cukup berat sehingga tidak bisa melanjutkan tugas-tugasnya. Pada tahun 2003 sampai 2007 dan 2007 sampai 2011, dua periode ini dipimpin oleh Pendeta Yohanes Mulia Chandra, dan selanjutnya pada tahun 2011 sampai 2015 dan dilanjutkan tahun 2015 sampai 2009, itu dua periode ini dipimpin oleh Pendeta Edi Junaidi. Dan pada saat ini aktif sebagai ketua sinode adalah Pendeta Ali Santoso yang akan menjabat sampai dengan tahun 2024. Sejak awal berdirinya sampai saat sekarang ini di tahun 2020, organisasi GPKDI telah mengembangkan pelayanan yang terletak di 18 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Kabupaten Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua dengan total gereja lokal yaitu 91 cabang. Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia sendiri memiliki visi nasional yaitu menjadi serupa dengan Kristus yang disertai dengan misi yaitu membangun kerajaan Allah, memiliki iman yang teguh, bersikap profesional, dan mencapai hidup sejahtera. Terdapat pula nilai-nilai organisasi yaitu kekeluargaan, optimis, misi, pengabdian, antusias, dan sejahtera yang disingkat menjadi Kompas. Shalom semua keluarga GPKDI. Saya Pendeta Ali Santoso sebagai Ketua Umum Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-34 buat GPKDI dan buat kita semua saudara. Dan oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan, GPKDI bisa ada sampai sekarang dan terus berkembang maju. Semua juga karena perintis dan pemimpin di masa lalu, yaitu Pendeta almarhum Pendeta Daniel Okusnadi yang diteruskan oleh Pendeta Samuel Kataliman dan juga Pendeta John Chandra dan teruskan juga Pendeta Edi Junaidi. Dan di masa kepemimpinan saya sekarang ini, Tuhan menaruh beban di hati saya ya saudara, yaitu memberikan tema di ulang tahun ke-34, yaitu bersama kita dapat melakukan perkara atau perbuatan yang besar. Together we can do great things, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan situasi yang tidak menentu karena COVID-19, gereja Tuhan dan para pemimpin harus siap menghadapi perubahan yang terjadi, saudara. Dan kita juga harus mempersiapkan juga pemimpin dan jemaat juga untuk menghadapi perubahan-perubahan ini, saudara, yaitu gaya hidup new normal yang harus kita perhatikan, saudara. Kita harus fokus pada hal-hal yang utama, saudara. Dengan tema ulang tahun GPKDI 34 ini, kita harus bergerak bersama-sama. Ya, kita harus merapatkan barisan kita, satu visi, satu misi, dan nilai yang kita harus bangun bersama.
yaitu visi yang telah Tuhan tetapkan lewat pemimpin kita di masa lalu menjadi serupa Kristus. Dan misi adalah membangun kerajaan Allah, memiliki iman yang teguh, bersikap profesional, dan mencapai hidup yang sejahtera, saudara. Dan nilai yang telah ditetapkan kita harus bangun juga, yaitu kompas kekeluargaan, optimis, misi, pengabdian, antusias, dan sejahtera. Saudara dikasih Tuhan dengan tema yang Tuhan kasih, yaitu pertama adalah kita mau melibatkan Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, gereja ini adalah milik Tuhan. Kita melibatkan Tuhan di dalam semua hal. Seperti Mazmur dalam 108 ayat 14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Raja Daud berkata sendiri, dia menyampaikan ini karena dia punya pengalaman bahwa hidupnya disertai Tuhan. Dengan disertai Tuhan, dia melihat dalam seluruh aspek hidupnya, dia melihat perbuatan-perbuatan besar terjadi dan dia alami dalam hidupnya. Seperti juga Rasul Paulus, saudara, dalam Filipi 4 ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus sebagai rasul yang luar biasa menulis 3/4 dari perjanjian baru. Dia menyatakan bahwa karena Tuhan semuanya dia bisa ada. Dia bisa menyelesaikan sampai garis finish, saudara. Finishing gue dengan baik karena Tuhan, saudara. Ya, sudah dikasih Tuhan. Yang kedua adalah bersama para pemimpin. Ya, para pemimpin harus bersama-sama bergandengan tangan, bergerak maju bersama-sama. Pengurus DPSP dan juga pengurus Dewan Pengembalaan dan juga pengurus DPSD dan juga pejabat gerejawi bersama-sama untuk melakukannya visi dan misi itu, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, yang ketiga bersama jemaat GPKDI seluruh Indonesia. Kita adalah keluarga Allah, kita adalah tubuh Kristus, kita adalah eklesia. Kita mau bergandengan bersama-sama, saudara. Dan bukan hanya seluruh GPKDI, dan juga bersama dengan gereja Tuhan yang lain. Kita mau bersama melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan amanat agung, memuridkan menjadi seorang bangsa murid Kristus dengan visi dan misi dan nilai, dan saudara di bumi seperti di surga. Saudara dikasih Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati saya, ya saudara, yaitu satu kota ada satu menara doa, saudara, dibangun di GPKDI. Yang kedua ada bicara tentang gerakan mencintai firman Tuhan, saudara. Yang ketiga adalah satu GPKDI, ada satu PAUD. Yang keempat adalah pemuritan yang berkesinambungan. Ada SMK Saya Murid Kristus berakar, bertumbuh dan berbuah, yaitu pemuritan keluarga pasutri, dan satu sinode GPKDI melahirkan satu gereja lokal dalam setahun. Dan juga kita mau adanya next generation kegerakan anak muda, saudara, dan juga anak-anak di GPKDI. Doa saya di tahun ini, saudara, kita akan maju terus bersama-sama dan kita mau genapi rencana Tuhan, saudara. Tuhan berkati kita semua dan kita terus mengalami terobosan-terobosan, mujizat demi mujizat, dan kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kebaikan pemeliharaan Tuhan dinyatakan di masa-masa sulit ini. Keluarga GPKDI mengalami kuasa Tuhan yang besar. Keluarga GPKDI mengalami kasih Tuhan yang besar. Tuhan berkati kita, maju terus di dalam Tuhan dan menyala-nyala. Haleluya. Saudara, sebelum saya mengakhiri kata sambutan saya, kita ucapkan Yel, tema kita, saudara. 3 kali kita ucapkan, ya. Oke, saya katakan 1, 2, 3, kita ucapkan bersama-sama, ya. Mari kita bersatu hati bersama-sama. Kita katakan 1, 2, 3. Bersama kita lakukan perkara yang besar. Bersama kita lakukan perkara yang besar. Bersama kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati kita semua.